Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang relawan mengajar dari rumah, yaitu MDR Batch 2. Nah, sebelum memaparkan di sini ada beberapa ulasan. Yang pertama yaitu tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, latar belakang kenapa bergabung dengan relawan mengajar. Yang ketiga, sasaran siswa yang dibantu. Yang keempat, ulasan materi yang diajarkan. Yang kelima, ulasan metode pengajaran. Yang keenam, kondisi sebelum dan sesudah pengajaran atau analisis hasil kegiatan. Yang ketujuh, menampilkan tayangan foto kegiatan. Yang kedelapan, profil saya. Namun di sini saya akan lebih mengutamakan terlebih dahulu yaitu profil saya, tentang profil saya. Nah, dan di bagian nomor 7 yaitu menampilkan tayangan foto kegiatan. Di sini saya akan satukan dengan ulasan materi yang diajarkan. Jadi, dalam menampilkan tayangan foto kegiatan, akan digabungkan dalam ulasan materi yang diajarkan. Oke, next selanjutnya yaitu tentang profil saya. Di sini saya ada nama saya adalah Sela Mardianti dan asal saya dari Bandung. Kemudian pendidikan saya yaitu Universitas Islam Nusantara. Kemudian jurusan pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya, di sini juga ada tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di dalam Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Oke, selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Di latar belakang ini maksudnya adalah latar belakang mengapa saya ikut dalam program mengajar dari rumah ini. Di dalam program mengajar dari rumahnya pun di sini dilakukan dengan rekrutmen terbuka bagi mahasiswa atau alumni yang berusia maksimal 40 tahun untuk menjadi volunteer mengajar siswa-siswa PAUD, TK, SD atau MI, SMP atau MTS yang berasal dari tetangga-tetangga rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di sini pun dengan adanya program seperti ini, maka saya bergerak untuk mengikuti kegiatan seperti ini dengan melihat juga kondisi dari pihak orang tua, siswa, dengan adanya program sekolah online, banyak sekali keluhan-keluhan terutama dari pihak orang tua dan siswanya pun sama. Di sini saya maka dari itu mengikuti program volunteer ini, yaitu dengan adanya kegiatan program mengajar dari rumah. Yang di sini saya hanya sebagai membantu siswa-siswa seperti adanya sebuah PR ataupun ditambah dengan melalui pelajaran umum maupun keagamaan. Namun di sini saya lebih banyak mengutamakan tentang ilmu keagamaan. Walaupun misalnya umum itu pun ada, namun hanya beberapa, hanya sedikit gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang sasaran siswa yang dibantu oleh saya. Siswa yang dibantu oleh saya itu yaitu siswa sekolah SD yang berasal dari RT 05 RW 07
Dusun Sukahaji, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nah, di sini saya membantu sasaran siswanya itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Karena kebetulan banyak sekali peminatnya itu yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD. Nah, kemudian ulasan materi yang diajarkan. Nah, di sini ada beberapa foto yang pernah saya mengajar. Nah, di sini ulasan materi yang diajarkannya itu tentang sejarah Rasulullah SAW, adab menghormati orang tua dan guru, praktek ibadah, dan akhlak. Nah, jadi di sini saya menjelaskannya itu sejarah Rasulullah, bagaimana misalnya Rasulullah itu dibantu dengan bagaimana dengan adabnya, kemudian akhlaknya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ulasan metode pengajaran. Nah, ulasan metode pengajaran itu saya melalui menggunakan metode pengajaran ceramah dan praktik. Nah, di ceramah ini yaitu saya menyampaikan tentang materi-materi yang tadi seperti sejarah Rasulullah, adab menghormati orang tua dan guru, praktek ibadah dan akhlak. Nah, di sini saya terlebih dahulu memaparkannya. Kemudian setelah itu baru dipraktekkan. Seperti contohnya tadi ada praktek ibadah. Nah, di dalam praktek ibadah ini bisa dilakukannya ketika di tempat langsung di sini. Jadi maksudnya ketika langsung mengajar. Namun dengan misalnya adab menghormati orang tua bisa dipraktikkan di rumah dan guru di kelasnya. Kemudian untuk akhlak, misalnya akhlak itu bisa di rumah, bisa di luar, ataupun bisa di tempat mengajar tersebut. Nah, dan sejarah Rasulullah itu menerangkan tentang adab bagaimana perilaku Rasulullah. Jadi dari awal dia lahir sampai dia menutup mata. Seperti itu. Nah, kemudian tentang analisis hasil kegiatan. Nah, dari analisis hasil kegiatan ini yaitu maksudnya dengan adanya program ini melihat sebelum kegiatan dan setelah kegiatan. Jadi apakah ada hasilnya atau tidak. Nah, yang pertama dari prakegiatan sebelum mengetahui sejarah Rasulullah SAW. Nah, setelah pasca kegiatannya, siswa bisa mengetahui sejarah Rasulullah SAW dan jika ditanya pun bisa cepat menjawabnya. Jadi di sini tuh saya misalnya menerangkan tentang sejarah Rasulullah. Nah, setelah saya menerangkan, saya melihat apakah siswa bisa menangkapnya itu dengan melalui tanya jawab seperti itu. Nah, yang kedua, siswa belum mengetahui tata cara praktik ibadah. Dan setelah di pasca kegiatannya, siswa jadi bisa mengetahui tata cara praktik ibadah. Di sini saya mengajarkan tentang bagaimana praktik ibadah yang baik dan benar. Kemudian bacaannya pun seperti apa. Kemudian yang ketiga, siswa belum hafal doa untuk sehari-hari. Nah, setelah pasca kegiatan, siswa menjadi hafal doa untuk sehari-hari. Misalnya doa belajar, doa untuk orang tua, kemudian doa mau makan, setelah makan, doa mau tidur dan bangun tidur, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu siswa belum hafal surat-surat pendek. Nah, setelah pasca kegiatan, siswa menjadi
hafal surat-surat pendek. Di sini saya menekankan dari juz 30. Dari juz 30. Yaitu misalnya siswa yang asalnya belum hafal misalnya surat An-Nas. Nah, di sini saya mengajarkan cara menghafal surat-surat pendek gitu. Kemudian yang kelima, siswa belum mengetahui tentang adab terhadap orang tua dan guru. Nah, setelah pasca kegiatan, siswa bisa mengetahui tentang adab terhadap orang tua dan guru. Nah, di sini saya menerangkan bagaimana sih adab tentang terhadap orang tua dan guru. Nah, kemudian setelah itu dipraktekkan oleh si siswa tersebut, baik di rumah maupun di tempat tersebut. Kemudian, siswa belum mengetahui tentang perilaku akhlak. Nah, di sini setelah pasca kegiatan, siswa bisa mengetahui tentang perilaku akhlak. Jadi di sini saya menerangkan tentang di sini tuh ada akhlak mahmudah maupun akhlak mazmumah. Jadi akhlak mahmudah itu akhlak yang baik dan akhlak yang kalau mazmumah akhlak yang buruk. Nah, di sini saya menerangkan mana sebenarnya akhlak yang baik dan mana sebenarnya akhlak yang buruk, yaitu mana yang harus dijalani dan mana yang harus dijauhi. Nah, di dalam di nomor 7 ini yaitu siswa belum bisa belajar menulis surat-surat pendek dan doa sehari-hari. Nah, di dalam pasca kegiatannya, siswa sudah bisa belajar menulis surat-surat pendek dan doa-doa sehari-hari. Nah, di sini saya mengajarkan kepada anak itu bagaimana menulis surat-surat pendek dan doa sehari-hari, karena di sini kebetulan basic saya adalah pendidikan bahasa Arab, maka saya mengajarkan bagaimana cara menulis bahasa Arab yang benar. Nah, ketika saya dilihat, masih ada beberapa siswa yang belum mengetahui bagaimana menulis bahasa Arab. Bahkan ada yang menulisnya itu yang seharusnya dari kanan menulis bahasa Arab, mana menulisnya dari kiri dahulu. Nah, di situ saya mengajarkan bagaimana cara menulisnya dengan melalui menulis surat-surat pendek dan doa sehari-hari. Nah, di sininya pun saya melakukan contoh terlebih dahulu di papan tulis. Nah, setelah kegiatan ini banyak sekali pihak orang tua yang mendukung adanya sebuah kegiatan seperti ini, dan siswa-siswanya pun sangat menyukai adanya kegiatan seperti ini. Dan di balik itu pun kami, khususnya saya, maksudnya tetap menjalankan protokol kesehatan, selalu memakai masker atau face shield, kemudian selalu mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.